Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk pada proses pembuatan untuk slide tentang bentuk kuis yang sudah kita pilih. Jadi, tadi kita pilih pada bentuk kuisnya, kita memilih multiple choice, pilihan ganda. Jadi, di sini pada tampilan yang sudah kita buat, ada instruksi tentang cara mengerjakan soal. Pastikan kita memberikan instruksi itu dengan jelas. Choose the correct answer based on the given question. Jadi kita meminta player, kita meminta siswa untuk memilih jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan yang kita berikan. Jadi di sini setelah ada instruksi, kemudian ada pertanyaan dari gambar. Pertanyaannya bisa berupa what is the function of the chair? Jadi menanyakan tentang fungsi dari kursi. Jadi di sini mungkin ada beberapa benda. Nanti mereka diminta untuk menjawab soal fungsi dari chair, dari sebuah kursi. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Siswa diminta untuk memilih dari pertanyaan yang diberikan. Jadi pada slide ini ada instruksi, ada pertanyaan, lalu kemudian ada beberapa pilihan. Kita lengkapi dengan sebuah gambar. Yuk kita buat Bapak Ibu. Jadi di sini kita meneruskan dari slide yang sudah kita buat. Kita melanjutkan. Di sini sudah ada tampilan seperti ini. Kita akan membuat slide kita berupa graded question quiz. Kita menuju ke slides, Bapak Ibu. Di sini sudah ada beberapa pilihan. Lalu kita pilih di sini graded question. Double klik. Kemudian kita akan diberi beberapa pilihan. Tergantung dengan bentuk soal yang Bapak Ibu buat. Ketika kita memilih multiple choice, maka silahkan kita klik di sini, double klik, maka di sini sudah ada beberapa slide Bapak Ibu yang awalnya 1, di sini sudah muncul 2. Kita bisa menghapus slide yang tidak terpakai, bisa, ataupun kita bisa meneruskan slide yang sudah kita buat tadi. Oke. Jadi di sini tadi kita kan sudah punya slide di sini. Ketika kita memulai untuk graded question, maka di sini akan ada 2 slide yang muncul. Yang mau dipakai yang mana Bapak Ibu? Jadi ini ketika kita ada 2 slide, yang kita pakai adalah yang bawah. Bapak Ibu bisa klik kanan, lalu di sini ada delete, lalu yes. Maka kita pakai slide yang berupa graded question. Kita lanjut. Baik. Ketika kita sudah memilih slide berupa graded question, pada tampilan yang ada di sebelah kiri atau kanan ini. Kiri Bapak Ibu, di sini yang awalnya berupa trigger, maka akan berubah menjadi question. Ada form view, ada slide view. Kenapa? Karena kita memilih slide di sini berupa graded question, maka tampilan yang ada di sini pun juga menyesuaikan. Oke, ada 2 pilihan. Kalau pada form view, ini adalah form, tampilan form yang sudah ada kotak, pertanyaan, dan pilihan. Lalu dilanjut di sini ada feedback. Enter the question. Kotak pertanyaan ini, form ini sudah disediakan. Bapak Ibu tinggal memasukkan pertanyaan yang sudah kita desain. Kita masukkan di sini. Jangan lupa kita berikan atau kita tambahkan instruksi supaya siswa bisa lebih mudah memahami apa yang perlu mereka kerjakan. Kita tulis dulu Bapak Ibu, karena ini adalah mapel bahasa Inggris, maka instruksi yang kita berikan berupa
bahasa Inggris. Nanti ketika Bapak Ibu membuat bukan berupa bahasa Inggris, maka Bapak Ibu bisa memberikan deskripsinya dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Choose the correct answer based on the given question. Jadi setelah instruksi kita berikan, ke bawah kita memberikan pertanyaannya. What is the function of the chair? Kenapa instruksi ini kita berikan Bapak Ibu? Jadi karena kita memberikan kuisnya dalam beberapa bentuk, maka pastikan kita memberikan instruksi dengan jelas sehingga anak-anak, karena ini adalah game interaktif mandiri, mereka bisa memahami apa yang harus dilakukan. Jadi instruksi ini sangat perlu sekali. Oke, enter the question. Jadi kotak pertanyaan sudah kita masukkan, sudah kita ketikkan. Bisa copy paste, misalkan Bapak Ibu sudah mengetikkan di Word, Bapak Ibu bisa langsung copy paste. Ini berupa teks Bapak Ibu. Jadi dalam form view kita hanya bisa memasukkan teks. Bagaimana jika Bapak Ibu ingin memberikan gambar, maka kita nanti akan edit, kita sesuaikan di slide view. Oke, kita sudah memberikan pertanyaan, lanjut kita memberikan pilihan. Karena ini adalah pilihan ganda, maka silahkan Bapak Ibu memasukkan pilihan jawaban. Oke, A, B, C, D, atau berupa A, B, C, silahkan. Jadi disesuaikan. Kita masukkan pilihan jawabannya pada kolom enter the choices di sini. Lalu jangan lupa untuk memilih salah satu jawaban yang benar antara A atau B. Kita tinggal klik saja. Oke, maka kita sudah membuat satu pertanyaan yang dilengkapi dengan instruksi. Kemudian sudah ada pilihannya. Jangan lupa untuk menentukan jawaban yang benar dari pilihan yang sudah kita buat. Ke bawah di sini ada set feedback and branching. Jadi setelah kita selesai mengisi melengkapi form, maka di sini Bapak Ibu bisa melanjutkan feedback. Ketika anak berhasil menyelesaikan soal atau mengerjakan soal tersebut, kalau mereka bisa menjawab benar, poinnya berapa? Kita bisa set di sini Bapak Ibu. Jadi ini poin, kita klik, bisa kita sesuaikan mau 10, 100 silahkan, ataupun bilangan yang lain. Jadi satu soal ini bernilai 10 poin. Oke Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menggantikannya silahkan. Jadi dalam satu slide ada satu soal nilainya 10 poin. Oke, lalu feedback. Ketika anak berhasil, maka kita bisa memberikan feedback. Umpan balik ini ada dalam bahasa Inggris. Jika Bapak Ibu ingin menggantikannya, silahkan diklik saja. Oke, jadi ini ketika sudah ada kotak biru, maka kita bisa menggantikannya. Bapak Ibu ingin menggantikannya dalam bahasa Indonesia pun bisa, dalam bahasa Inggris pun bisa. Jadi ketika benar, apa yang akan mereka dapat, ucapan apa? Kita beri good job. Oke, lalu di sini ada more Bapak Ibu. Kita bisa mengganti layoutnya, bisa italic, miring, bisa di underline pun juga bisa. Lalu di sini juga ada tambahan Bapak Ibu. Jika mereka berhasil menjawab jawaban, maka kita bisa masukkan audio di sini. Ada tombol merah, kita pencet, maka kita sudah melakukan recording. Oke, contoh, kita klik. Good job. Good job. Oke, di sini maka nanti ketika siswa berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, akan ada audio yang menyertai. Seperti sesuai dengan yang kita record.
Oke, bisa dari suara langsung atau Bapak Ibu sudah menyiapkan audio lain, sudah direkam, kita bisa tinggal klik record di sini, maka nanti akan good job. Ya. Good job. Oke, jadi sudah kita berikan audio selain tulisan, kita juga sudah memberikan audio langsung. Kemudian kita bisa pilih oke. Oke. Jadi ketika siswa bisa berhasil menjawab dengan benar, feedbacknya good job. Lalu bagaimana jika salah? Bapak Ibu bisa menggantikannya. Bisa mengganti di sini, arahkan kursor pada incorrect column. Lalu berikutnya kita ganti feedback sesuai dengan yang kita inginkan. Sorry, your answer is wrong. Oke, lalu di sini poinnya kita tentukan, karena ini salah maka tetap 0. More, Bapak Ibu bisa menggantinya, dibuat italic pun bisa. Ditambahkan audio pun juga bisa. I'm sorry. Your answer is wrong. Lalu kita klik, kita read. I'm sorry. Your answer is wrong. Oke, sudah. Lalu di sini oke. Maka kita sudah membuat satu set slide dilengkapi dengan instruksi, pertanyaan, lalu di sini ada pilihan, kemudian tentukan jawaban yang benar. Ke bawah lagi kita berikan feedbacknya. Ketika anak bisa menjawab benar, maka jawaban responnya bagaimana. Lalu kemudian kita tambahi audio. Lalu di sini sudah kita tentukan poin. Oke, sudah. Kita menuju ke slide view Bapak Ibu. Tampilan ketika sudah jadi bagaimana. Oke, jadi ini tampilannya Bapak Ibu. Sepertinya kok kurang rame. Ingin dipercantik, maka kita menuju ke slide view Bapak Ibu, bukan di form view. Lalu kita insert, di sini ada picture. Kita siapkan gambar yang sudah ada. Oke, kita pilih. Kita open. Maka sudah hasil kita. Oke, tambahkan. Oke, Bapak Ibu. Kemudian kita ingin memberikan efek atau tambahan ketika siswa bisa menjawab correct and correct, maka karakter yang akan muncul bagaimana? Kita menuju ke question, di sini slide layers. Bapak Ibu bisa memilih ini correct ya Bapak Ibu. Ketika jawaban benar, kita bisa mengeditnya di sini Bapak Ibu. Ini mau ditengahkan pun bisa, dipinggirkan pun bisa. Jadi kita bisa menuju ke feature home untuk mengedit, mengatur tampilan, tulisan, fontnya bagaimana. Lalu kita ingin menambahkan Bapak Ibu gambar. Kita bisa menuju ke insert, lalu character. Jadi ketika anak bisa berhasil menjawab dengan benar, karakternya yang muncul senang. Maka kita bisa memilih di sini happy. Lalu pose-nya. Oke, pose-nya misalkan kita berikan acungan jempol. Oke, di sini kita pilih pada karakter. Bapak Ibu bisa memilih salah satu yang sesuai. Oke, di sini kita insert. Ya, kita sesuaikan Bapak Ibu. Kalau kita mau potong pun juga bisa. Misalkan kita hanya ingin separuh di sini, maka kita bisa crop. Kita tarik saja kalau kita menginginkan dipotong. Oke. Bisa Bapak Ibu ya, dipotong. Lalu jika incorrect, bagaimanapun kita sesuaikan. Kita bisa tengahkan. Ini juga bisa diganti Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan bahasa. Lalu kita ingin menambahkan efek atau karakter yang pas ketika siswa menjawab salah, maka kita bisa memberikan umpan seperti ini.
memilihnya sesuaikan dengan lalu pose-nya bagaimana, ekspresinya bagaimana, bisa Bapak Ibu dipilih, kita sesuaikan. Pusing ini ya, lalu insert, kita sesuaikan layoutnya, kita pinggirkan. Baik, lalu kita di sini slide layer, kita lihat tampilannya ya, kita lihat preview. Jadi satu soal, satu slide yang berupa multiple choice, pilihan ganda sudah berhasil kita buat lengkap dengan poin, lalu juga ada feedbacknya. Oke, kita tunggu. Gak lama Bapak Ibu ya. Iya, padahal hanya satu ini. Ya, oke, sudah. Kita lihat tampilannya ketika game ini sudah jadi. Kita mainkan. Ya, ini misalkan jawabannya kita jawab ya Bapak Ibu. Lalu kita kumpulkan, kita kirim apakah benar atau salah. Good job. Nah, sudah ada feedbacknya, sudah keluar. Kita replay, kita I'm sorry, your answer is wrong. Dan kita sudah selesai Bapak Ibu membuat satu slide credit question lengkap dengan feedbacknya. Kita lanjut ke slide selanjutnya.